90.1 Fast FM. Terima kasih untuk Anda keluarga Fast yang masih menyimak program spesial persembahan kami untukmu perempuan. Dan masih bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara keluarga Fast hingga pukul 13 nanti. Kita masih bersama dengan Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Nyai Ahlis Fauzia. Dan edisi kali ini keluarga Fas kembali kami melanjutkan kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo Bu Alis, mungkin ini biar penjelasannya lebih lengkap gitu kan di waktu kita ini bisa dilanjutkan kembali Bu. Terima kasih. Keluarga Fas yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqo riwayatin anna Umara amara Ubayyan wa Tamiman ad-Dariya yaqumani bin nasi 20 rakaatan. Telah menyampaikan sebuah riwayat, beberapa riwayat, sesungguhnya sahabat Umar ini memerintahkan kepada sahabat Ubay, sahabat Tamim untuk melaksanakan sholat tarawih ini sebanyak 20 rakaat. Wa qad rawa al-Baihaqi, kemudian Imam Baihaqi, sahabat Baihaqi meriwayatkan dengan sandaran yang kuat biisnadin sahihin, dengan sanad atau sandaran yang kuat, annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar radhiyallahu anhu bi 20 rakaatan. Artinya bahwa perintah ini itu dilaksanakan ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi perintah Umar pada waktu itu untuk melaksanakan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Wa fi riwayatin bi 23 wa ala ahdi Utsman. Kemudian dalam riwayat juga disebutkan 23 rakaat itu 20 tarawih, kemudian witir 3 rakaat. Wa ala ahdi Utsman wa aliin radhiyallahu anhuma, juga pada masa Sayyidina Utsman, juga zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kamislihi itu maksudnya sama seperti pada zaman Sayyidina Umar. Fasyara ijma'an, maka yang demikian ini menjadi ijma', menjadi kesepakatan. Wa fi riwayatin anna Aliyan radhiyallahu anhu kana ya ummuhum bi 20 rakaatan wa yutiru bi 3. Kemudian dalam riwayat juga dikatakan sesungguhnya Sayyidina Ali, sahabat Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, ini juga menjadi imam dari sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Summa qala syekhu, kemudian dikatakan oleh musannif Simbah Yai Ali Maksum, wa qad su'ila Abu Hanifah amma fa'ala Umar radhiyallahu anhu faqal, sahabat Abu Hanifah pernah ditanya tentang tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, at-tarawihu sunnatun muakkadatun. Tarawih itu adalah sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang berasal langsung dari Rasulullah. Wala yatakharrajuhu Umar min tilqa'i nafsihi, dan Sayyidina Umar ini tidak mengeluarkan hal tersebut itu dari dirinya sendiri, tidak. Walam yakun fihi mubtadi'an, dan juga bahwa tarawih 20 rakaat ini fihi mubtadi'an, bahkan pada saat itu orang-orang mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwa Umar ini adalah, apa yang dikatakan oleh Umar ini adalah Sayyidina Umar, maksudnya ini adalah sesuatu yang bid'ah, ya gitu ya. Walam ya'mur bihi illa an asli ladaihi, artinya Sayyidina Umar tidak memerintahkan sesuatu itu kecuali memang dari berdasarkan pemikiran beliau, wa ahdin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada benar-benar pemikiran itu datang atau
bersumber dari apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi salah bila mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh selama ini kita ya 20 rakaat itu adalah sesuatu yang bid'ah, itu tidak benar ya. Karena tidak benar mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan pada zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat Nabi, kemudian dilaksanakan pada saat ini adalah sesuatu yang bid'ah, itu adalah salah gitu ya. Kita lanjutkan. Baik. Ziyadatu minal faqir, tambahan dari al-faqir, Syekh Subhi Mas'udi. Walaqad sanna. Sebentar, saya tambahkan sedikit. Dari keterangan yang saya sampaikan ini, kita jelas mengambil kesimpulan atau kita memahami bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semua bersepakat tentang sholat tarawih 20 rakaat. Artinya tidak ada keraguan lagi gitu kan. Ziyadatun minal faqir, tambahan dari al-faqir Syekh Subhi Mas'udi, walaqad sanna Umaru hadza wa jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab fa shallaha jama'atan wa sahabatu mutawafiruna minhum. Jadi gini, walaqad sanna Umaru hadza, dan sesungguhnya Sayyidina Umar mensunahkan hal tersebut, wa jama'an nasa, kemudian mengumpulkan orang-orang ala Ubay bin Ka'ab, fa shallaha jama'atan, memerintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih ini secara jamaah. Wassahabatu, dan juga dengan para sahabat, mutawafiruna minhum, ini artinya melimpah, artinya banyak para sahabat, para orang-orang yang mengikuti ini. Siapa saja? Ada Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud wal Abbas wa ibnuhu, putra dari Abbas, wa Talhata wa Zubair wa Mu'ad wa Ubay wa ghairuhum, dan lain-lain, minal muhajirin wal ansori, dari kaum muhajirin dan ansor radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ma radda alaihi wahidun, artinya tidak ada seorang pun yang menolak minhum, atau tidak ada seorang pun yang menolak tentang hal tersebut, bal sa'aduhu, tetapi mereka justru malah saling membantu, wa wafaquhu, dan saling menyepakati untuk melaksanakan hal tersebut. Wa nahnu ma'asyir ahli sunnati wal jamaati nattabi'uhum wa naqtadi bihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu ibaratnya seperti bintang. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum, dimanapun mereka berada, iqtadaitum, maka ikutilah, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ketika penjelasan seperti ini, bahwa para sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, sahabat Ali, semuanya melaksanakan, maka ini jelas tentu ini menjadi satu landasan yang sudah sangat kuat. Ya. Tsumma qala Syekh, kemudian mu'allif Syekh Ali Ma'sum, na'am zida fiha fi ahdi Umar ibnu Aziz radhiyallahu anhu, ditambahkan ya, pada zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini seorang khalifah, seorang pemimpin pada zaman setelah kekhalifahan ya. Wa huwa idzaka 'alal Madinah, yakni khalifah di Madinah, faju'alat sittan wa thalathina rakaatan, menjadikan tarawih ini menjadi 36 rakaat. Ini mau perintah 20 aja kadang masih males ya. Kadang alasan kekenyangan berbuka puasa gitu ya. Nanti tarawihnya jadi ngantuk, males gitu ya. Walakin kana qasdu min hadhihi ziyadati, tetapi kenapa kok ada sahabat
Umar bin Abdul Aziz ini melaksanakan tarawih kok 36 gitu kan. Walakin kana qasdu min hadhihi ziyadah, tujuan dari adanya penambahan ini adalah musawata ahli Makkah fil fadli. Jadi beliau menyamakan dengan ahli Mekah dalam hal keutamaan dari sholat tarawih. Li'annahum kanu yatufuna fil baiti ba'da kulli arba'i raka'atin marratan ay ba'da kulli taslimaini lima ya'ti. Ketika di Mekah sholat tarawih di Mekah itu ya seperti pada zaman itu ya dilaksanakan ba'da kulli arba'i raka'atin marratan yatufuna bil baiti. Jadi ketika setelah 4 rakaat itu mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah gitu. Ai ba'da kulli taslima ini, setelah 2 salaman kemudian mereka melakukan tawaf. Kemudian sholat lagi 2 salaman melakukan tawaf seperti itu. Faro'a radhiyallahu anhu ayyusalliya. Jadi sehingga sahabat Umar bin Abdul Aziz ini melihat hal yang demikian, itu seolah-olah kepingin gitu, karena beliau di Madinah gitu ya. Saya kepingin seperti di Mekah keutamaannya, maka menambahi sendiri ibadah seperti itu. Wa huwa hina idzin ya ummun nas, dan beliau hina idzin ya ummun nas itu menjadi imam. Badala kulli tawafin arba'a raka'atin ay bitaslimaini, itu sebagai ganti dari setiap tawaf yang tadi 4 rakaat kemudian tawaf itu. Mungkin dari penjelasan ini bertanya ya, kok ada sampai 36 rakaat? Itu mungkin penjelasannya seperti apa? Ini ditambahkan ziyadatum minal faqiri, tambahan dari al-faqir. Hadza dalilun ala sihhati ijtihadil ulama. Ini adalah dalil atau dasar dari keabsahan ijtihad ulama fi ziyadati ala ma warada min ibadatin masyru'atin. Artinya apapun terkait dengan ibadah yang disunahkan, idz mimma la raiba fihi, ini tidak ada keraguan di dalamnya. Annalil insani ayyusalliya minan nafilati mastata'a bilaili wan nahari illa fil awqati. Sesungguhnya manusia atau orang-orang dalam ketika melaksanakan sholat sunnah selagi dia mampu, baik itu pada malam hari ataupun siang hari, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, maka ini tidak apa-apa. Seperti halnya seperti ini. Saya pernah mendengar Gus Bahak pernah bercerita. Beliau itu sholat malam itu 100 rakaat. Kemudian ada yang bertanya, "Loh Gus, kenapa kok sholat kok sampai 100 rakaat satu malam itu?" Kan itu syariatnya gimana? Apakah ada tuntunannya? Loh ya enggak apa-apa toh, saya itu lagi senang aja kok. Seperti itu. Jadi karena beliau lagi merasakan nikmatnya beribadah pada malam hari itu, beliau sholat sampai 100 rakaat. Boleh enggak seperti itu? Boleh saja. Alasannya adalah seperti itu tadi. Artinya boleh selama itu adalah dia mampu dan itu termasuk sholat sunnah ya. Mau siang, mau malam boleh dilaksanakan, kecuali di saat waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Qala Syekh, kemudian berkata Syekh Subhi Masudi, qala Syekh ini Syekh Ali Maksum, Fattarawihu idzan 20 raka'atan 'indal jami'i siwal witri. Artinya bahwa tarawih itu memang jelas dilaksanakan dengan jumlah rakaat 20 rakaat 'indal jami' keseluruhan siwal witri, kecuali salat witir. Al-Malikiyatu qalu, di Imam Malik atau mazhab Maliki mengatakan adadat tarawihi 20 raka'atan siwa syaf'i wal witri. Bilangan tarawih itu 20 rakaat kecuali witir. Ya, tadi jatuh witir di luar itu ya, tambahan.
Begitu Mbak Reni? Oke. Ya, bisa dipahami ya? Iya, insya Allah paham dan semoga ini keluarga Fas juga yang belum paham sih harapannya bisa langsung nanya nih Bu. Oh gitu ya. Ya. Ini juga kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk di redaksi di 081578709040. Nah, terkait dengan yang jumlah rakaat 8 tadi Iya, Bu, iya. itu dalil yang menguatkan bagaimana? Lalu juga ini ada pertanyaan, lalu mana yang lebih utama, jumlah rakaat 8 atau 20 pada sholat tarawih ini? Iya. Baik. Ini tepat sekali. Saya lanjutkan. Ya. Ya. Ini bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Oke. Qala wal hasilu annal a'immatal arba'atal madhkurata ikhtaru. Ya. Jadi hasilnya adalah sesungguhnya para imam 4 mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i yang sudah disebutkan tadi, anna adadat tarawihi 20 rakaatan siwal witri, bahwa bilangan tarawih itu adalah 20 rakaat kecuali witir. Tadi witir di luar tarawih. Oke. Wal qailu anna adadaha samanu rakaatin. Nah, kalau ada orang yang berpendapat ya tentang bilangannya itu 8 rakaat, dia mungkin pakai ngeyel juga ya. Harus 8, Rasulullah aja melaksanakan 8 gitu kan. Sesungguhnya itu adalah khariqun limakhtaru wa mukhalifuhu. Khariqun itu kalau bahasa kita ngarannya nyeleneh gitu. Berarti mereka adalah orang-orang yang malah dikatakan dalam kitab itu dimaknai pendusta atau nyeleneh. Kenapa pendusta? Karena mereka sebetulnya sudah tahu pendapat di atas bahwa Rasulullah ya, seperti yang kita jelaskan tadi di depan kelanjutannya itu iya hadis. limakhtaru wa mukhalifuhu. Kalau ada seperti itu gimana? Fayambaghi ayyum badza kalamuhu, sebaiknya kita tidak menerima perkataannya, wala yultafatu ilaihi, maka kita jangan ikut-ikutan. Oke. Iya, walaisa huwa min ahli sunnati wal jamaah, karena mereka itu bukan bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Alladzina humul firqatun najiyatu wa hiya ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabuh. Artinya adalah jika kita memang benar-benar melaksanakan sesuai dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah, maka ini termasuk golongan yang selamat, sebagaimana apa yang teguh pada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin tentang penjelasannya, sebetulnya pendapat tentang jumlah rakaat yang 8 itu ada apa ya? Pemahaman atau seperti apa? Karena mereka mendasarkan itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Padahal sebetulnya yang diriwayatkan oleh Aisyah itu menjelaskan tentang witir, bukan menjelaskan tentang rakaat tarawih. Saya sampaikan, saya bacakan ya. An Aisyata. Summa qala Syekh rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi, lakin huna kama yaqul innat tarawiha samanu rakaatin. Sesungguhnya tarawih yang 8 rakaat ini mustanidan ila hadits Aisyah radhiyallahu anha, ini disandarkan pada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menambahi rakaat salat fi ramadhana wala fi ghairihi. Saya katakan, saya ulangi, fi ramadhana wala fi ghairihi, di dalam Ramadan dan tidak pada yang lain, dan tidak pada yang lainnya. Ala 11 rakaatan yusalli arba'an ay bitaslimataini fima yazharu lima ya'ti. Ya. Jadi Rasulullah ya itu melaksanakan sholat 11 rakaat ya di Ramadan juga di
hari-hari yang lain ya. Ai bitaslima ini dengan 2 salam. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka jangan bertanya tentang kebagusan atau panjangnya. Summa yusolli arba'an bitaslimataini kadzalik, kemudian sholat lagi 4 rakaat dengan 2 salam. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, summa yusolli salasan, 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi, baru kemudian summa yusolli salasan, sholat 3 rakaat. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah panjenengan ini tidur sebelum sholat witir? Gitu kan. Qala, berkata Rasulullah, ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Artinya, hai Aisyah, sesungguhnya 2 mataku ini tidur tetapi hatiku tidak tidur ya. Artinya apa? Bahwa hadis yang dibuat sandaran atau buat patokan ini adalah sebetulnya hadis tentang sholat witir ya, karena sholat witir kan ganjil ya, itu kan diakhiri dengan 3 rakaat itu. Lakin hadzal isnadu indi la yashihu, tetapi jika menyandarkan sholat tarawih ini kepada hadis ini dikatakan lakin hadzal istinadu indi la yashihu, ini tidak sah. Lianna mawdu'a haditsin huna fi ma yadhharu huwa sholatul witri, sesungguhnya bahwa menyandarkan pada hadis ini menjelaskan tentang sholat witir. Wa ma'lumun indana, dan kita semua tahu annal witro aqalluhu rakaatun, bahwa sesungguhnya sholat witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat ya. Wa aktsaruhu 11 rakaat, dan paling banyak adalah 11 rakaat. Bahwa sallallahu alaihi wasallam ya. Innama kana idza kayusalli ba'dan naumi arba'an bitaslimataini wilaan. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah tidur itu 4 rakaat dengan 2 salam secara berturut-turut. Tsumma arba'an ukhra, kemudian dilanjutkan dengan 4 rakaat lagi dengan 2 salam. Aidon wilaan, juga secara terus-menerus. Tsumma salasan, kemudian 3 bitaslimataini dengan 2 salam. Kalau 3 rakaat 2 salam, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Iya, 1 rakaat. Wa yadullu ala annaha sholatul witr, ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ini adalah sholat witir, bukan sholat tarawih seperti itu. Ya, kemudian alasan itu tadi alasannya pertama, Mbak Reni. Yang kedua adalah anna sholat tarawih la tujadu fi ghairi Ramadan, bahwa sholat tarawih itu tidak ditemukan di selain Ramadan, iya kan? Padahal tadi hadisnya dikatakan dikatakan fi Ramadhana wala fi ghairihi. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga adalah annal Bukhariya wada'al haditsal madhkura fi sholatil witri. Wa hakadza yazulu bidzalika ta'arudu wa yatimmu jam'u bainal adillah. Artinya bahwa menurut sesungguhnya Imam Bukhari ini menyandarkan hadis ini pada sholat witir ya. Jadi wa hakadza yazulu bidzalika ta'arudu, sehingga ini menghilangkan perdebatan dan menyempurnakan apa yang menjadi kesepakatan tadi para ulama di atas. Seperti itu, Mbak Reni. Berarti jadi sudah jelas, iya betul. Kalau kita memang benar-benar mau kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sholat tarawih dengan 20 rakaat. Jadi kalau masih menyandarkan pada 8 rakaat sesuai dengan tadi, maka itu sebenarnya tidak sah gitu. Jangan sampai dicap jadi pendusta ya, Bu. Iya begitu. Oke, baik. Jadi memang ini pemahaman yang harus dimengerti, bahwasanya bukan berdebat tapi memang ini ada dasarnya begitu ya, Bu ya. Untuk kita menyempurnakan 20 rakaat sholat tarawih dan witirnya 3 rakaat. Baik, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami. Tapi sebelumnya kita break dulu, Bu. Kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Anda masih tetap bisa bergabung bersama kami dalam Untukmu Perempuan. Kita akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Masih kita melanjutkan program Untukmu Perempuan bersama dengan Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Nyai Ahlis Fauzia. Dan Reni Setia masih untuk Anda keluarga FAS sebagai penghantar acara hari ini. Bu, ini kita membahas kembali pertanyaan yang sudah masuk aja ya Bu Alis. Udah ditunggu-tunggu ini mungkin. Lewat 081578709640. Seperti kita tahu, sebagai kaum perempuan ini kan kompleks banget ya Bu. Kalau lagi haid sudah pasti kita tidak boleh menjalankan ibadah puasa dan juga sholat. Jelas banget. Tapi kalau yang lagi istiadah nih Bu, kadang antara perempuan juga nggak ngerti ini darah haid atau darah istiadah atau bagaimana. Nah, sunah-sunah yang tadi Ibu bilang kita mau meraup keuntungan tuh gimana? Betul sekali. Monggo Ibu. Ini pertanyaan yang sangat kritis sekali ya. Artinya perempuan ini juga harus peka dengan dirinya sendiri. Apa yang dia harus paham dengan tubuhnya, paham dengan permasalahan apapun yang menimpa dirinya. Termasuk dalam hal ini adalah tentang bab istihadah ya. Sebagai seorang perempuan yang memang menjalankan kodratnya ya, secara biologis memang kita diciptakan ya, dengan keadaan seperti itu. Kemudian jika terjadi ketidaknormalan itu juga kembali pada qadarullah ya. Qadar dari Allah, ditakdirkan delalah diparingi istihadah gitu ya. Nah, pada dasarnya yang namanya perempuan yang istihadah ini dihukumi sebagaimana orang suci. Sebab darah yang dikeluarkannya tidak terhitung haid maupun nifas. Sehingga kewajiban-kewajiban yang bersifat ibadah wajib seperti sholat, kemudian puasa, ini tetap harus dijalankan. Ya. Kemudian lalu untuk mengetahui saya ini dalam posisi haid atau istihadah, ini memang seorang perempuan harus benar-benar memahami, mengerti tentang ilmu bab haid dan istihadah, hitungannya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, darah yang keluar seperti apa. Karena menurut secara medis pun darah istihadah dengan darah haid itu jelas beda. Karena darah haid itu memang darah yang harus dikeluarkan, proses dari secara itu ya yang bulan proses menstruasi secara alamiah itu. Kemudian ketika ada ketidaknormalan maka terjadi darah istihadah, karena darah istihadah termasuk darah penyakit ya. Ya, ini bagaimana hukumnya? Boleh nggak ini menjalankan ibadah sunnah? Kalau wajib ini jelas harus dilaksanakan. Puasa, sholat harus dilaksanakan. Boleh nggak perempuan yang sedang istihadah ini sholat tarawih gitu ya? Apakah boleh? Ya boleh sekali ya. Iman kalau kita di bulan Ramadan gara-gara dengan alasan aku lagi istiadah nih, males sholat tarawih, males duha, males apa, itu kan eman-eman. Nah, sebelum ke sholat sunnah ya, jadi bagaimana caranya seorang perempuan ya, caranya seorang perempuan yang sedang istihadah itu bagaimana cara bersucinya. Yang pertama adalah bersuci ketika masuk waktu sholat. Ya, ketika mau sholat duhur, berarti sudah masuk waktu duhur, itu baru berwudu. Tetapi sebelum berwudu, yang pertama adalah farji atau kemaluannya itu kita bersihkan dulu sampai bersih ya, menghindari agar darah tidak keluar secara berlebihan. Kemudian bahkan disunahkan dalam hadis itu ada yang mengatakan menggunakan wangian, ya ada parfum atau minyak wangi gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah dibersihkan farjinya itu jalannya itu disumbat dengan menggunakan kapas agar darah tidak keluar gitu ya. Oke, baik. Nah, tetapi
itu juga harus berhati-hati. Karena apa? Ketika dalam keadaan berpuasa, itu menyumbat itu juga justru bisa membatalkan puasa. Jadi mungkin cukup di secara luar saja atau mungkin pembalut ya. Kemudian yang ketiga adalah membalut itu farji dengan zaman sekarang kan sudah modern, banyak pilihan pembalut ya, gunakan yang cocok aja. Kemudian baru setelah itu sudah dibersihkan, pakai pembalut, pakai penyumbat ya. Tapi saya ulangi lagi, kalau dalam keadaan puasa ini tidak disarankan untuk menyumbat jalannya lebih dalam, karena ini nanti malah membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah berwudu seperti biasa, tetapi niatnya harus diingat bahwa niat seorang yang mustahadah dengan yang tidak itu juga berbeda. Kalau niat yang normal gitu kan, nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghar gitu kan. Kalau sedang istihadah niatnya menjadi nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Saya niat berwudu listibahatis sholati agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah bersegera melaksanakan sholat. Langsung sholat. Kalimat segera ini tidak dimaknai sholat dengan terburu-buru, tidak. Tetapi sholat harus tetap menetepi atau memenuhi syarat dan rukun sholat. Dan jangan lupa rukunnya tumak ninah itu harus dijalankan. Jadi bukan berarti kalau sholat itu keburu-buru cepet-cepetan setelah keluar itu enggak. Tapi yang disegerakan adalah waktunya ketika selesai bersuci langsung melaksanakan sholat, tidak diselingi dengan kegiatan yang lain. Kemudian waktu atau masa aktif wudu bagi seorang mustahadah ini hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tetapi untuk sholat sunnah ini dibebaskan, tidak dibatasi, sehingga boleh melaksanakan sholat sunnah itu berkali-kali. Itu. Jadi kalau sholat fardu cukup satu sholat fardu. Misalkan besok ya kalau sudah Ramadan, waktunya sholat isya ya, sholat isya, kemudian sholat setelah wudhu masuk waktunya isya, kemudian bersuci seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian berwudhu, kemudian melaksanakan sholat isya. Setelah itu dilanjutkan mengikuti sholat taraweh, ini boleh banget. Nggak harus mengulang dari awal. Nggak usah, karena itu tadi ibaratnya apa ya, kalau masa aktif kalau pulsa gitu ya, masa aktifnya wudhu bagi seorang mustahadah itu untuk satu sholat fardu, tetapi boleh dilakukan berkali-kali untuk sholat sunnah. Ini yang perlu ditegaskan. Nggak ada alasan ya Bu berarti ya? Iya, jadi nggak ada alasan. Terus apakah sholat tarawihnya mau di rumah atau di masjid? Silahkan, mau di rumah jamaah dengan putranya atau siapa monggo. Kalau di masjid boleh nggak? Ya boleh. Asalkan kita bisa menjamin diri kita. Dijaga. Darah itu tidak tercacar di masjid gitu. Pokoknya dijaga. Ya. Selama itu kita bisa menjaga dan mantep, insya Allah tidak apa-apa. Tidak ada alasan bahwa nggak usah lah karena ini masih keluar gitu ya. Terus ini tadi juga kemudahannya luar biasa ya Bu ya. Selain sholat fardu bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Oke, baik. Ini semoga membantu tadi pertanyaan yang sudah masuk lewat redaksi kami. Dan ini Bu ada pertanyaan di luar tema, nggak apa-apa ini? Boleh. Ini tadi masuk dari Mbak admin kita ngasih tahu nih DM Instagram @fasfmmagelang. Terima kasih. Maaf kalau keluar topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, bila kita memberi barang agak mahal pada orang tua kita itu ya, apa itu suatu pemborosan? Contohnya baju, sepatu dan lain-lain, sedangkan kita bukan orang yang berduit. Ini apakah yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang berdosa? Terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin pengalaman pribadi ya. Terima kasih untuk keluarga Fas yang sudah memberikan respon pertanyaan. Tadi pertanyaannya apakah termasuk dalam pemborosan kalau kita memberikan sesuatu yang mewah, yang mahal untuk orang tua gitu ya. Saya ingat satu hadis ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian ditambahkan rezekinya,
maka hendaklah dia berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti itu bisa dengan berbagai cara. Berbakti dengan memberikan apa yang menjadi kesukaan orang tua. Lah orang tua lagi butuh baju, oke kita berikan apa yang menjadi kesukaan dari ibu kita, bapak kita. Ya enggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang memboroskan, tetapi bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ya, walaupun kadang mungkin kita sedikit memaksakan, tetapi karena dari hati kita ingin membahagiakan orang tua, mungkin dengan cara seperti itu kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jalannya. Iya, ya kalau kita memberikan sesuatu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa memberikan sesuatu kepada orang tua itu merupakan bentuk rasa syukur kita sebagai seorang anak. Iya, jadi tidak ada salahnya memberikan barang yang mewah, bagus, yang mungkin bagi kita agak mewah, iya, tidak apa-apa. Karena yakin bahwa dengan cara seperti itu merupakan bentuk rasa syukur kita dan Allah akan melipat gandakan rizki. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah ya rizkina. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, berbakti kepada orang tua ini kembali ngomong soal berbakti kepada orang tua. Itu juga tidak harus serta-merta dengan materi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang tua dengan baik. Ya, orang tua tuh kadang nggak ingin sesuatu yang mewah loh ya, nggak pengen disanjung-sanjung, tetapi hatinya tidak ikhlas. Beliau para orang tua tuh lebih senang mungkin artinya ikhlas, memberikan sesuatu yang sederhana, tetapi bagaimana membangun kedekatan emosional yang baik antara orang tua dan anak. Itu jadi yang intinya adalah silahkan dengan cara apapun kita berbakti kepada orang tua, yang penting kita benar-benar memberikannya secara tulus dan ikhlas. Ya. Jadi ini adalah bentuk bakti kita betul anak sekali. Kepada orang tua. Tapi kalau misalnya mungkin tadi kan ada alasan kita bukan orang yang berduit ya, mungkin bisa dibikin jadwal ya Bu ya. Diangen-angen dulu ya Bu ya. Kalau mau beli sesuatu ditabung dulu. Siapa tahu nanti nabung kita mengumrohkan orang tua di tengah jalan kita pahalanya. Pahalanya. Jadi saya ada satu hadis ya, birru abaakum tabirukum abnaukum. Jadi berbuatlah baik kepada orang tua kalian, niscaya kelak engkau akan diperlakukan baik oleh anak-anak kalian. Nah, kalau kita menanam sesuatu yang baik untuk orang tua, insya Allah kita suatu saat kalau jadi orang tua, anak-anak akan baik kepada kita. Iya, panen kebaikan juga. Betul, baik. Terima kasih untuk Anda, ini keluarga Fas yang sudah ikut bertanya. Semoga ini membantu dan memberikan pencerahan, makin semangat beribadah, cari rezekinya dimudahkan biar selalu memberikan banyak kebaikan untuk orang tua juga ya. Oke. Orang tua dan keluarga semuanya. Baik, insya Allah. Ya ini karena waktunya udah di penghujung, Bu Ahlis, monggo bisa kasih closingnya untuk kajian kitab kita Hujah Ahlussunnah wal Jamaah untuk edisi Jumat kali ini. Iya. Keluarga Fas yang berbahagia, sholat tarawih ini merupakan salah satu ibadah walaupun ibadah sunnah, tetapi ketika itu dilaksanakan ini sudah tidak apakah ini sunnah, apakah ini wajib, tidak. Ya, semua nanti akan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ketika kita bisa melaksanakan segala bentuk amal kebaikan terutama di bulan Ramadan. Mengenai perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat, tadi kita sudah mengkaji bareng-bareng bagaimana hukumnya, bagaimana hujah atau dalil dari sholat tarawih ini. Jelas dikatakan dari berbagai pendapat bahwa semua ulama ini bersepakat, ulama empat madhab ini bersepakat bahwa jumlah bilangan rakaat adalah 20 rakaat. Sementara ketika ada orang-orang yang menyandarkan pendapatnya kepada sholat tarawih yang 8 rakaat, dikatakan, saya sedikit ulang kembali, anna adadaha thamanu rakaatin khariqun limakhtaru wa mukhalifuhu. Artinya apa? Ketika
yang berbeda pendapat dan mengatakan atau yang meyakini tentang 8 rakaat tersebut adalah khariqun, seseorang yang bahasa kita nyeleneh atau pendusta. Karena ini fayambaghi ayyum badza kalamuhu wa la yultafatu ilaihi wa laysa huwa min ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak usah mengikuti karena kita sudah yakin yang demikian itu tidak termasuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kita semua diberikan keselamatan, diberikan petunjuk oleh Allah, kita apa yang kita laksanakan ini benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ini menjadi satu yang bermanfaat, menjadi modal besok berarti kita lebih mantap lagi ya sholat tarawihnya gitu ya, dan tidak ada keraguan lagi. Baik, matur nuwun Ibu Ahlis Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Ini sangat menjadi modal penting buat kita Ya, betul. ngalap berkah Amin, besok amin. gitu ya. Insyaallah Ya, ya. paringi sehat, Semangat paringi ya. Pokoknya Ramadan penuh dengan semangat. amin insyaallah, berlomba-lomba dalam kebaikan Iya. gitu ya. Karena gini, ini insya Allah ini ketua Ramadan kita masih menyelesaikan Benar. kajian hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Semakin diiringi dengan modal-modal ibadah. Iya. Nah, ini mungkin kita selesaikan di bulan Ramadan ya. Iya, oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Amin, amin. Selamat kembali bertugas. Salam untuk rekan-rekan Fatayat dan juga keluarga. Amin. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fas bincang kita dalam Untukmu Perempuan terkait dengan kajian kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan narasumber kami, Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Nyai Ahlis Fauzia. Saya Reni Setia yang bertugas sebagai penghantar acara mengucapkan terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa kalau misalnya hari ini Anda belum simak secara utuh, Anda bisa simak kembali sajian kami melalui channel YouTube Fas FM Magelang. Yang belum subscribe, subscribe ya. Reni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.